Harus. Begitu juga Allah. Dia beri imbalan di suatu tempat yang jauh lebih baik dari dunia ini. Kembali pada pertanyaan Ibu, tidak selalu apa yang kita namai bencana itu karena dosa. Bisa jadi Tuhan mengatur ekosistem ini, mengatur ini. Oh, di sini begini, di sini begini. Saya kira begitu, Bu, ya. Sudah jelas, Bu, ya. Terima kasih. Baik, berikutnya silakan. Wah, subhanallah. Silakan lagi. Mas Nana, silakan. Tentang ayat 11 tadi Pak Krosep bilang ada perintah Allah untuk berjalan di muka bumi dan melihat penusahan-penusahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita juga bisa berjalan di muka bumi, tapi kita tadi belum menjelaskan tentang kesolehan-kesolehan yang ada. Demikian, Ustaz. Iya. Allah menganjurkan kita menggunakan mata, pikiran, anggota tubuh untuk meraih manfaat, ya kan? Allah memerintahkan kita melakukan wisata. Silakan berjalan di bumi. Sedemikian besar anjurannya, saya mau bicara umum dulu, sampai-sampai orang yang berpindah dari tempat tinggalnya ke tempat tinggal yang lain boleh tidak puasa. Bayar kan? Boleh menjamak salat, ya kan? Oke. Karena Tuhan menganjurkan berjalan. Tetapi ada tujuannya. Tujuannya yang pertama, melihat betapa indahnya alam raya ini. Lihat pemandangan. Tetapi harus kaitkan itu dengan Allah. Luar biasa Allah menciptakan ini. Satu. Boleh jadi melihat, oh ini si A dulu begini, akibatnya seperti ini. Itu dalam Al-Quran dikatakan, antara lain, tentang Fir'aun. Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayat. Hari ini kami selamatkan badanmu, tidak tenggelam kamu. Selamat supaya kami jadikan kamu sebagai tanda bukti kuasa kami. Kita ke Medina, ziarahi makam Rasul. Kita ziarah ke tempat-tempat ini. Oh begini toh hebatnya dulu Rasul. Jadi perjalanan itu bisa menarik manfaat dari sisi pelajaran untuk dihindari, pelajaran untuk kita laksanakan, atau menikmati pemandangan alam dengan mengaitkan dengan Allah. Saya kira itu. Subhanallah. Baik. Alhamdulillah. Kita menambah lagi ilmunya. Buat Anda yang ingin tahu bagaimana kelanjutannya, jangan kemana-mana. Ya, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Iblis itu sudah tahu Tuhan Maha Esa. Iya. Ya kan? Kalau enggak, saya enggak mau. Saya kalau begitu tidak apa-apa deh. Saya masuk neraka biar ada teman saya masuk. Kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Pak Quraish Shihab. Hari ini sudah dibahas surah Al-An'am dari ayat 6 sampai ayat 11. Dan tentunya masih banyak ya pertanyaan yang ingin diajukan. Dan kami berikan kesempatan kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin bertanya, silakan. Ada yang mau saya tanyakan. Silakan. Apa sebenarnya perbedaan antara mukjizat dan sihir? Bukankah keduanya sama-sama suatu di luar yang kebiasaan? Ya. Terima kasih. Yang pertama bedanya, mukjizat, kita tidak namai sesuatu itu mukjizat dalam istilah agama, kecuali kalau itu nampak atau disodorkan oleh seorang yang mengaku nabi. Yang kedua, supaya lebih jelas, mukjizat itu adalah sesuatu yang real, benar-benar terjadi. Sedangkan sihir itu hanya kelihatannya seperti itu, sebenarnya dia tidak terjadi. Ilusi gitu. Ya, bisa jadi ilusi, ya kan? Ya, ini enggak kejadian. Wa khuyila ilaihi. Itu waktu Allah menjelaskan tentang sihirnya Nabi Musa, itu tali temalinya bergerak, terbayangkan oleh mereka bahwa itu ular.
Sebenarnya pengaruh psikologis sehingga oh ini bulat, itu sihir. Ya kan? Itu bedanya. Yang ketiga yang saya ingin katakan, mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang ditantangkan kepada orang yang tidak percaya, dan yang ditantang itu tidak bisa berbuat seperti itu. Itu baru mukjizat. Kalau saya menantang seseorang begini, lantas dia bisa melakukannya, maka itu bukan mukjizat. Nah, kalau sihir itu sebenarnya bisa dilakukan oleh orang lain. Jelas bedanya kan? Untuk mukjizat itu apakah bisa berkali-kali, Pak Kures? Bisa saja berkali-kali. Al-Quran berkali-kali. Setiap saat Anda bisa lihat mukjizat ilmiahnya. Bisa ada penafsiran baru yang sebagainya. Nabi Musa tongkatnya berkali-kali. Ya kan? Bisa berkali-kali. Baik, terima kasih Pak Kures. Sudah terjawab Ibu ya. Baik, berikutnya silakan. Pak Kures, yang ingin saya tanyakan, dalam kisah perjuangan para nabi selalu ada bentuk penentangan. Bagaimana sebenarnya penentangan itu? Apakah penantang itu benar-benar tidak memahami masalah atau hanya ada merasa kepentingan sendiri? Ya. Terima kasih. Bukan hanya nabi. Setiap penganjur kebaikan pasti ada yang menantang. Setan ini tidak akan binasa kecuali akhir zaman. Ya kan? Pasti ada. Hidup ini adalah pertarungan antara kebaikan dan keburukan. Nabi sudah tidak ada pewaris nabi. Kita ini menganjurkan kebaikan, jangan begini, jangan. Ada aja yang menantang. Nah, yang menantang itu, yang tidak terima itu, bisa jadi karena tidak mengerti. Bisa jadi. Bisa jadi juga karena ada kepentingan. Dia tidak mau, saya tidak mau ini. Saya kehilangan kedudukan. Itu Abu Jahal berkata, kalau sudah sukunya Nabi Muhammad, keluarganya Nabi Muhammad mendapat kehormatan kenabian, kita dapat apa lagi? Ya. Pemuka kaum musyrik itu berkata, kita dapat kedudukan yang hebat nih, pelihara berhala dan sebagainya. Kalau sudah tidak bisa dipelihara berhala, kita kerja apa nih? Karena itu kekufuran. Ada kekufuran karena tidak tahu. Ada kekufuran karena keras kepala. Ya kan? Begitu. Sampai sekarang begitu. Yeah. Sampai sekarang begitu. Ada orang yang lecehkan agama karena tidak ngerti. Tugas kita menjelaskan. Ada orang yang memang keras kepala, tidak mau. Sudah tahu tapi nggak mau deh. Iblis itu sudah tahu Tuhan Maha Esa. Yeah. Ya kan? Tapi enggak, saya enggak mau. Saya kalau begitu tidak apa-apa deh. Saya masuk neraka biar ada teman saya masuk. Nah, itu iblis begitu. Ajak-ajak. Oke. Ya, baik, terima kasih Pak Kures. Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Nah. Saya sering mendengar sihir itu diobati oleh sihir. Menurut pandangan Bapak seperti apa dan bagaimana cara untuk mengobati sihir tersebut? Ya, terima kasih. Ya. Ada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi pernah tersihir. Ya toh? Maka untuk menampik sihir itu Allah menurunkan 2 surah dalam Al-Quran untuk menampiknya, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Jadi agama, tadi juga saya sudah katakan, kekuatan sihir itu bukan dari sihirnya atau dari orangnya. Itu dari Allah. Sistem yang dia tetapkan seperti itu. Mau menampiknya minta tolong pada Allah. Jangan minta tolong pada orang yang nggak kuasa. Jadi jangan tampik dengan sihir pula. Karena kalau Anda tampik dengan sihir, Anda penyihir, sedang penyihir itu tidak pernah memperoleh keselamatan. Ya, baik. Itu perlu dicatat dan garis bawah, jangan minta tolong sama penyihir ya. Pak Kures, mungkin apa yang bisa kita simpulkan Pak Kures dari ayat 6 sampai ayat 11? Iya, ayat 6 sampai 11 saya kira kita itu jangan hanya
mengandalkan, jangan hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat material. Kita membangun jiwa kita juga. Itu sebenarnya bangsa Indonesia itu paling jelas kan. Bagaimana sih itu Indonesia Raya? Bangunlah jiwanya, badannya. Ya harus kita. Ada hal-hal dalam hidup ini yang kita tidak bisa ukur dengan ukuran materi. Punya anak, mau dijual. Ada yang menawarkan, saya beli 1 triliun, mau? Tidak bisa. Ada hati, ada perasaan, ya kan? Nah, ini jangan ukur semua dengan materi. Jangan bawa semua ke laboratorium. Kita punya hati.